Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Kembali lagi di channel Adik Kedebelitas, channel yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif dunia disabilitas. Kedebelitas Sabar Bos. Saudaraku, mari kita bersama-sama dukung channel Adik Kedebelitas agar terus dapat memberikan tontonan, konten yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dunia disabilitas, sehingga channel ini dapat maju dan berkembang dengan cepat. Kemudian jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa untuk tekan tombol like and share, kemudian tulis komentarmu yang bermanfaat bagi kami agar kami dapat terus mengevaluasi diri sehingga kami dapat terus menjadi channel terbaik untuk dunia disabilitas. Nah, jangan lupa ya, tulis komennya di kolom komentar. Kita tunggu dukungan dari panjenengan semua agar channel Adik Kedebelitas dapat terus bergerak dan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedebelitas Sabar Bos. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, kembali lagi di channel Adik Kedebelitas yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif dunia disabilitas. Kedebelitas Sabar Bos. Nah, hari ini kita akan berbincang banyak dengan beberapa rekan-rekan di sini, kru Kedebelitas, yang dimana pada hari ini kita akan bahas keinginan mereka saat ini, ya, karena memang setiap anak-anak, setiap saudara kita yang memiliki hambatan khusus kan pasti memiliki keinginan. Nah, sekarang kita bahas adalah keinginan mereka, apakah ingin bekerja ataukah berwirausaha. Nah, untuk lebih dalamnya kita kupas satu persatu saudara kita yang di sini agar nanti kita bisa menyampaikan ke beberapa perusahaan, ke beberapa aktivis, ke beberapa pemerhati, kemudian ke beberapa yang memang kita bisa kerjasama. Mereka akan mengerti keinginan mereka seperti ini. Oke, ya langsung aja kita bahas. Jadi di sini ada Mas Nanda, ada Mas Yudi, ada Mas Bayu, ada Mas Tommy, ada Mas Nanda, Mas Aan, ada Mbak Ais dan juga Gus Ardi. Ya, oke. Sekarang kita coba ini ya, bincang dengan pertama dengan coba dulu. Oh, Homipa dulu. Set, gunting batu kertas. Menang. 2, terus lagi kurang 1. 3, berarti nada dulu. Nah, betul ya. Ternyata dia jago kali ya, jago shoot batu gunting kertas ya. Iya. Nah, ini. Oh, masih on. Oke, sekarang. Ya, jadi ini memang kita perlu mengenal mereka nih. Apa sih keinginan mereka ketika bergabung di sini? Oke, dari Mas Nanda. Mas Nanda, sekarang kan kita tahu bahwa dunia kerja itu sekarang kan yang ngelamar banyak, tetapi lapangan pekerjaannya sedikit. Iya, betul nggak? Benar. Ya. Sehingga setiap tahun lulusan dari SMA, dari perguruan tinggi itu beratus-ratus ribu. Ya, namun lapangan pekerjaannya itu sedikit, tidak mungkin mencakup semuanya. Nah, tetapi solusi dari itu juga bisa kita berwirausaha. Namun berwirausaha juga tidak mudah. Tes. Ya, karena berwirausaha kita harus memikirkan dari modal awal, kemudian penjualan bagaimana, kemudian bagaimana cara melayaninya, iya lancar. Nah, itu memang jadi beberapa kendala. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Oh, mungkin bukan positif negatif ya. Ada kelemahan, ada keuntungannya, ada kelebihannya. Nah, sekarang kita coba bincang dengan Mas Nanda. Mas Nanda, harapannya seperti apa, Mas Nanda? Ya, dari saya sendiri ya. Ya. Saya sendiri harapannya yang ke depan ini membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Ya. Oh, ya Allah, Masya Allah. Ya. Terus kemudian Mas bagaimana, Mas? Dengan kondisi saat ini, Mas Nanda kepengen menjadi seorang pegawai atau berusaha? Pengen menjadi perusahaan. Bisa di perusahaan ya? Iya. Alhamdulillah. Mas Nanda kalau bisa tahu, biar nanti Pak Adi juga bisa merekomendasikan, Mas Nanda ini apa sih kemampuannya di mana? Di desain. Desain? Ya. Oke, jadi mendesain apa ini, Mas? Kemarin sempat pas itu aku sempat desain kartu nama, terus kartu ucapan. Ucapan selamat tinggal. Ulang tahun. Selamat tinggal. Terus membuat kayak nyetak foto. Oh, bisa? Iya, nyetak foto sendiri di rumah.
daripada di luar kan nyetak apa bayar kan habis-habisin uang. Betul. Ya nyetak sendiri gitu. Terus Oh, iya, nyetak iya. kayak stiker gitu itu. Bisa Mas ya? Bisa. Biasa pakai aplikasi apa Mas desainnya Mas? Nah, sekarang pakai aplikasi Canva. Oh, Lebih gampang. gampang, Oke. lebih enak, Oke. lengkap. Mas Nanda, kalau menurut Mas Nanda lebih enak mana menjadi karyawan ataukah maksudnya pekerja ya? Ataukah kita berwirausaha? Kalau mendingnya ya dari Hmm. perusahaan itu ya punya usaha sendiri. Kalau usaha sendiri sih kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang. Nah, gampangnya itu kita tinggal merintah karyawan, terus kita gaji ke karyawan gitu tuh. Kalau kita di perusahaan itu diperintah-perintah sama perusahaan apa bos-bos gitu doang. Iya, iya, iya. Terus atasan kita, kalau kita nggak mau kita bisa dipecat gitu itu. Betul. Tapi memang begini Mas ya. Setiap pilihan kita itu kan pasti ada resikonya. Iya. Kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan atau di instansi itu juga ada resikonya. Artinya apa? Resikonya ketika kita ini harus selalu on time masuknya. Terus kita tidak boleh alasan nggak masuk. Kemudian apa namanya pekerjaan juga harus harus ada disiplin. Kemudian terkait juga apa namanya ya ini Mas ya. Apa itu terkait dengan tanggung jawab. Karena begini. Dalam pekerjaan ikut orang atau sebuah instansi kita tidak boleh sembrono, tidak seperti wirausaha. Nah, tetapi kalau wirausaha pun kita juga harus disiplin. Karena apa? Karena yang bisa menentukan besar kecilnya pendapatan kita ya kita sendiri. Kalau usaha lo ya, misalkan begini, kita jual bakso nih ya. Kalau kita dapat banyak, otomatis kita harus jualan pagi sampai dengan malam. Tapi kalau misalkan kamu atur, kamu kondisikan terus, artinya kita benar-benar konsisten, kita benar-benar waktunya. Oh jam 5 aku bangun, kemudian harus siap-siap berangkat jam 7 keliling. Tapi kalau kamu tidak konsisten, aduh mahal sampai. Konsisten itu jadi apa ya? Selalu tepat waktu. Misalkan nih kamu punya rencana, aku kalau jual bakso, aku harus buka jam 7, tutup jam 9 malam. Itu konsisten. Kita baru harus begitu. Bangunnya juga diatur, kemudian apa namanya mencari pelanggan juga diatur. Kalau nggak konsisten, akhirnya nanti kita akan menjadi wirausaha yang tidak berhasil. Jadi karena kan banyak pengusaha yang bangkrut, kenapa? Karena tidak mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak konsisten. Gitu. Ya, oke. Sekarang apalagi masalah yang mau disampaikan Mas? Ya, saya sampaikan ya semuanya yang masih muda-muda, yang di bawah umur usiaku, semangat terus, yang masih kuliah-kuliah, yang mau belum kerja-kerja, semangat terus, jangan patah mundur gitu aja itu. Siap. Mas, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah. Ya Allah, jatuh. Saya dilarang, Mas. Oke. Mungkin Mas Nanda mau menyampaikan ke pemerintah Kota Surabaya, ada harapan mungkin kepingin ini nih gitu. Coba sampaikan, Mas. Saya sampaikannya ini demi kebaikan masyarakat semuanya. Kalau pemerintah ngasih kerjaan buat orang yang membutuhkan kayak di kedai kualitas itu, ya terima kasih ya alhamdulillah nggak masalah gitu. Itu memang tugasnya pemerintah yang semoga pemerintah semakin maju, Amin. semakin jaya. Amin. Jadi memang kita Mas ya, kalau Mas Nanda kalau bisa Pak disimpulkan, Mas Nanda ini dengan kepemimpinannya Pak Eri ya, Pak Eri Cahyadi itu menginginkan ada kesempatan kerja bagi Mas Nanda gitu ya. Karena Mas Nanda bagaimanapun kan pasti punya kelebihan kan Mas ya di sana. Hanya butuh kesempatan yang diberikan oleh Pemkot kepada Mas Nanda gitu ya. Oke. Gitu, terima kasih Mas Nanda. Ya, Nanti sama-sama. biar bisa segera sampai ke Pak Wali dan beberapa dinas terkait. Oke, sekarang habis ini siapa? Oke. Nah, urut ini. Nah, silakan. Ini dengan Mas Ardi, panggilannya Gus Ardi. Silakan Mas Ardi, lanjut. Sama seperti pertanyaan dari Mas Nanda, Mas Ardi punya harapan apa kepada pemerintah? Nggak ada Pak, cuma satu aja sesuai kemampuan, cukup. Sesuai kemampuan saja ya. Iya. Jadi psikologinya sama dengan Mas Nanda ya. Gitu ya. Beda, iya. Berbeda prinsip. Iya, gitu ya. Iya. Kalau Mas Ardi ini kepengen
bekerja di kantor atau instansi ataukah pengen berwirausaha? Nggak tahu lagi Pak, pokoknya sesuai ahli di bidang kayak gitu-gitu aja. Oh, sesuai dengan keahlian Mas Ardi ya. Iya. Iya, iya. Gitu aja Mas Ardi ya. Iya, cuma itu saja Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari Mas Ardi begitu, pokoknya bisa sesuai dengan keahliannya gimana, dia bersedia ditempatkan di sana Mas Ardi ya. Sip. Oh. Iya. Sip. Oke. Bentar, Pani cek dulu ini. Gunawan. Ya. Mas Gunawan. Kalau tadi dari Mas Nanda jawabannya begitu, dari Mas Ardi jawabannya begitu, sekarang dari Mas Gunawan gimana? Apa sih keinginan Mas Gunawan terhadap Pemkot Surabaya? Atau keinginan Mas Gunawan bagaimana? Apakah kepengen bekerja ataukah berwirausaha? Silakan Mas. Kerja lah. Kerja ya? Iya. Oh. Kenapa Mas kok kepengen kerja bukan menjadi pengusaha? Gak cocok Pak. Enggak cocok. Iya, apa Hmm. modal terus melayani orang bukan kemampuanku. Oh. Jadi Mas Yudi ini mungkin apa ya? Mungkin terbatas dalam kemampuan untuk melayani orang secara langsung gitu maksudnya Mas ya? Iya. Mungkin kalau misalkan bekerja, Mas Yudi kepengen di bagian apa Mas? Pegawai kantoran lah. Di bagian apa Mas? Kantor administrasi. Apa? Mas? kantor kanok maju. Majul. Lah apa majul? Dia konyol dia aku Pak. Apa? Bagian apa? Ya, Administrasi. iya itu terus. Administrasi itu loh Mas, berkaitan dengan komputer, kemudian catat mencatat, bisa Mas itu ya? Ya, bisa kok. Saya dari kecil saya kesukaannya pada komputer dan teknologi. Oh. Nurut dari bapak soalnya. Jadi Mas Yudi ini suka apa ya dengan teknologi. Jadi kalau misalkan dia menguasai komputer tuh betul-betul bisa. Apa Mas contohnya menguasai komputer, aplikasi apa Mas biasanya? WinRAR untuk apa itu? WinRAR. Untuk ekstrak data atau apa itu? Apa sih namanya lupa. Buat itu loh ngekstrak data tuh apa itu disimpan agar tidak mudah hilang atau rusak. Oh iya, extra data, extra file namanya itu juga. Iya itu. WinRAR. Mas Gunawan nggak ada arah-arah menjadi pengusaha ya? Nggak ada Mas ya? Hanya bekerja aja ya? Iya, enggak bisa. Bukan enggak bisa sih, bukan ahlinya. Oh. Ya. Boleh. Jadi memang Mas Gunawan ini lebih strict pada bekerja di suatu instansi. Karena memang Mas Yudi ini punya pengalaman banyak Mas ya. Coba Mas sebutkan pengalamannya biar nanti orang yang menyaksikan ini bisa mengetahui Mas Yudi pengalamannya di mana aja. RSI Jemur Sari, Kemudian bagian IT support. bagian IT support bro. Nah, lagi. saya juga pintar komputer kok. Ya tahu-tahu apa itu? Seluk beluknya komputer terus juga apa ya speknya. Spesifikasi. Udah tahu ya speknya apa aja ya satu komputer ya. Iya RAM 8 GB, memori Pinter bro. 2 terabyte. 3 tera masih belum ada sih. Apa ya? Iya. Intel i7 grafik card. Kalau Mas Yudi Nvidia diminta untuk GeForce. merangkai komputer PC bisa nggak sih Mas? Belum, nggak bisa. Yang bisa bapak saya itu. Iya. Tapi kalau belajar sih mungkin bisa Pasti bisa lewat lah, Mas. video. Iya, betul. Oke, jadi Mas Yudi Apalagi lebih strict kepada pekerja. Karena kemarin Mas Yudi ini sudah termasuk dalam pendataan tenaga kerja di Cyber Surabaya. Sangat bagus Mas Yudi. Pengalamannya gurung. Apalagi Mas sudah yang mau disampaikan? Pernah di RSUD Haji dah? Iya, RSUD Haji. Oh iya, RSUD Haji juga pernah nih dia.
bagian rehab medik ya. terakhir sebelum pandemi. Terus terakhir di kampus Widya Mandala. Kowe sok lali. Yes, bagus lah. Jadi kalau misalkan kita bicara soal kemampuan Mas Yudi terkait dengan IT itu sudah apa itu? Iya. Teruji. Nah, apalagi Mas yang mau disampaikan Mas? Nah, enggak ada. Itu aja ya harapannya ya. Semoga nanti teman-teman dari pemerintah Kota Surabaya bisa mendengarkan ini. Saya harapan. Oh ya harapannya Pak, coba disampaikan Mas. Karena nanti ini ditonton orang juta-jutaan nih Mas. Pembangunan itu Pak, jangan lupa apa ya, korupsi anggaran dana anggaran untuk rakyat dituntas. Ya, jadi Mas sekarang lagi berbanyak isu-isu korupsi. Mas Yudi ini paling getol dengan anti korupsi gitu loh. Oh, keren. Itu ada korupsi. Ya. Karena Itu korupsi. Itu korupsi. karena korupsi itu benar-benar sangat menghancurkan negara itu. Sama seperti yang Pak Jokowi sampaikan. Dana 10 miliar untuk stunting ternyata banyak dipotong untuk kegiatan operasional. Contohnya rapat 3 miliar. Apalagi itu? Pembahasan rapat-rapat di hotel habis jalan. Jadi yang turun ke stunting untuk program stunting itu tidak sampai 2 miliar. Itu potong kayak Makanya karena dipotong-potong begitu. Karena banyak kegiatan operasional sebelum juga program pelaksanaan program. Oke. Lanjut Mas Gunawan apalagi? potong terus kerja. Kalau Mas Gunawan kenapa sih kok Mas Gunawan benar-benar getol dengan korupsi, anti korupsi itu? Nah, udah muak saya lihatnya kayak gitu. Muak. Mas Yudi muak ini dengan korupsi. Karena memang itu Uang negara ya. Dana bansos dipotong. dana bansos dipotong. Bansos apa itu? Bansos pandemi. Pas pandemi zamannya iya ya zaman dulu. Terus itu apa, tower BTS 4G. Ya, Wah, luar biasa Mas Yudi. ya itu makanya apa, kok internet internetnya orang-orang kok padang lag lemot ya itu tower buat anunya dikorupsi. Iya boleh Mas. Oke. Ini belum ada mirsa ini nggak masuk teman-teman banyak nggak masuk. Kalau itu teman masuk, wah teman getol bahas anti korupsi. Wah tuh. Ini. Sudah Mas, cukup Mas itu aja yang disampaikan. Anu itu orang yang dikerja ditempatkan disesuaikan dengan keahliannya. Nah, jadi ketika orang itu nanti bekerja mau ditempatkan di tempat sesuai dengan keahliannya. Jadi jangan sampai ketika Mas Yudi bisa internet bisa komputer ditempatkan di apa? Potong rumput di kebun. Wah, ya amblas. Itu sangat menyeleweng. Jadi jangan tempatkan kita di tempat yang tidak kita kuasai. Karena itu justru bahaya. Bisa-bisa nanti yang dipotong bukan rumputnya, tapi apa? Celananya orang dipotong, celananya orang. Seneng gitu, orang dipotong. Itu. Udah Mas ini apalagi yang disampaikan sudah cukup? Ya yang penempatan yang sesuai tempatnya itu kayak jangan kayak itu apa Menteri Kominfo. Kenapa? Kominfo katanya dengan kata dari netizen itu yang isi orang-orang gaptek gitu. Oh iya Mas. Iya. Kapan tuh? Ya kemarin itu yang gara-gara tower yang dikorupsi itu ya. Oh iya. Sebenarnya dia gak ngerti itu uang buat apa itu. Coba nanti kita cek bersama di berita apakah itu seperti itu. Sudah Mas, seperti itu aja Ya. harapannya. Oke. Sudah. Terima kasih Mas Yudi. Silakan sekarang Mas Bayu. Tahu campur. Silakan Mas Bayu, harapannya Mas Bayu apa kedepannya? Kedepannya mau buka perusahaan itu apa kayak jualan bakso gitu. Perusahaan jual bakso. Iya. Bakso apa Mas? Hah? Bakso daging apa? Enggak, dari ikut saudara. Oh saudara. Iya. Oh iya. Mas Bayu pengen kerja atau berwirausaha sih? Wirausaha. Wirausaha Iya. apa bakso itu? Iya, bakso sama pangsit. Bakso pangsit. Iya. Keren. Siapa yang masak Mas nanti Mas? Hah? Yang masak siapa? Ya karyawan. Karyawan. Iya. Kenapa Mas kok tiba-tiba pengen jadi pengusaha? Ya pengennya gitu, lumayan. Lumayan ya. Iya. Daripada di rumah apa? Nggak pengen kerja di kantor Mas? Enggak. Nggak pengen. Enggak. Ada lagi Mas yang sampaikan? Ya
itu. Nanti kalau kerja tuh uangnya buat apa? Buat bisa beli mobil sama rumah gitu. Buat Iya. banggain mama. Mama ya. Mama sekarang kerjanya apa? Shopee. Shopee ya, Shopee food ojol ya. Iya. Ya, Sekarang sepi Pak. Shopee. Shopee ya. Nah, makanya kita ini juga harus segera membantu orang tua. Iya. Karena orang tua itu kan juga sudah usia kan. Iya. Kalau Udah tua. terus di jalan terus ya capek gitu. Kasihan orang Iya. tua. Makanya kita ini kalau bisa kita ini belajar sambil bekerja. Iya. Keren. tuh. Rencananya gitu. Iya, harus tuh. Karena laki-laki tuh harus punya uang sendiri. Iya. Timbang nggak minta gitu. Betul. Kasihan. Sip. Sudah Mas Bayu? Sudah. Oke, terima kasih Mas. Langsung serahkan ke sampingnya. Inilah Mas Tomingso. Aku Ah, aku minta uang ngambil Mas Riki usaha cuci mobil. oh, Mm-mm. Mas Tommy ini kepengen bekerja ataukah jadi pengusaha? Nggak mau cuci mobil. Oh, mau bekerja cuci mobil. Mm. Oh, iya. Kenapa Mas kok cuci mobil Mas? Seneng uangnya banyak. Uangnya banyak. Mm. Uangnya siapa Mas banyak Mas? Mas, tapi kenapa kok pengen cuci mobil? Apakah sudah pernah cuci mobil Mas? Pernah Berapa bayarannya Mas? 2,5 juta. 2,5 juta. Wah, oke Mas yo. Oh, ngapa sih cuci mobil itu Mas? Ngapain aja? Ngelap, lihat mesin, Oh, nyucinya pakai apa? Pakai pasir atau pakai sabun? sabun. Oh, kalau pakai pasir dia besar kabeh kok. Langsung dipecat Mas. Enggak kepengin kerja lainnya ta Mas? Enggak Dulu kata suka kopi. suka kopi. Hmm, Ikut Pandi jalan kopi. siap. Terus karena begini ya, otomatis kalau misalkan Mas Tommy memang pengen jual apa tuh jual mobil. Cuci mobil. Nah, cuci mobil maka harus latihan dulu Mas. Dia. Latihan dulu. Oh, Biar nanti ketika kita rekomendasikan masuk ke dunia kerja cuci mobil itu benar-benar bisa. Jadi karena cuci mobil itu nggak sembarang nyuci Mas. Kita harus tahu mana sabun yang bersih, mana sabun yang kotor. Karena kok misalkan gini, kamu ngelap mobil bannya nih, ban itu kan kena pasir terus. Habis kena ban, kamu taruh di badannya mobil, bodinya. Bisa nggak? Set. Beset. Karena bekasnya bawah itu bekasnya tanah, kemudian kamu angkat ke atas, dilap ke mobilnya. Beset bro. Mana tanggung jawab Pak? Iya tanggung jawab ya. Paham ya Mas ya? Iya. Jadi itu harapannya Mas Tommy ya. Kalau setelah dapat duit mau ngapain Mas? Punya istri. Wow, punya istri luar biasa. Ini baru laki. Kalau aku belum Pak. Loh, Tapi trauma. masih trauma ya? Kenapa? Trauma disakiti ya? Iya. Oh ya. Allah. Mas, mungkin bisa kasih tahu ke kita nih ciri-ciri perempuannya Mas Tommy Nangki bagaimana? Sifat Pakai jilbab. Terus bisa masak, bisa masak, terus bisa nyuci, terus Pak mau baik. apa lagi? Yang bener. Mau baik. ngomong banyak. Oh, iya. Nanti rencananya kalau udah nikah mau anak berapa sih Mas? Satu aja. Satu aja. Kenapa satu? Enak satu. Anak dua tahun. Laki apa perempuan kepengennya anaknya? Laki. Laki. Oh siap. Oke. Kalau aku dua Pak. Dua. Siapa itu? Yang satu laki. Monodamini. Perempuan. Satu laki satu perempuan. Oh. Timbang apa ada temennya. Iya betul. Timbang kan. Oh ini sepuluh nih. Biar rame. Biar rame. Kucing nih. Biar rame di rumah. Kalau istrinya gak kerja apa Pak? Oke. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Sudah. Oh ya. Boleh. Silakan. Geser ke sampingnya. Inilah Gus Arun. Oke, sekarang Gus An. Silakan Gus An. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh gimana Mas? Tadi kan ada beberapa yang kita bahas nih. Pilihannya adalah apakah kita lebih memilih menjadi seorang pegawai atau pekerja, ataukah kedua kita menjadi seorang pengusaha, Mas? Saya ya pengennya menjadi pengusaha. Pengusaha apa?
pedagang minuman. Wes, pedagang minuman apa, Mas? Minuman kayak aqua terus Oh, alah, nek minuman konotasinya ini berbeda minuman. tadabana terus Miko kopi ABC Gulda dan Oh, iya ya. minuman botol lainnya. Dari minuman instan, Mas ya. Dan Oh, siap, Mas. Boleh. saya Boleh. Ya itu memang Mas. Jualnya di mana, Mas, biasanya? saya biasanya itu di puskesmas dan di sekolahan. Oh, sekolahan. Namun saat ini sekolahan kan libur. Sekolah libur, Jadi, ah. saya ini jualan di puskesmas. Mana? Puskesmas. Puskesmas. Astagfirullahaladzim. Ada penampakan. Kaget aku, Mas. Puskesmas. Iya, puskesmas ya? Ya. Oh, bukanya pagi apa siang atau sore? Pagi Pagi jam berapa, Mas? jam 6 sudah Oh, berangkat luar biasa dia berangkat jam 6 pagi untuk sampai jam 11 11. setengah 11. Keren. Jadi kita tahu loh bahwa Mas An ini kan hambatannya kan adalah pada motorik. Ya, meskipun dia jalannya susah, meskipun dia saat menaiki kendaraan susah, tetapi karena dia sadar bahwa hidup ini bukan sekedar hidup dan hidup ini harus mandiri. Saya tidak punya usaha. Nah, Ngombe. iya. Jangan lupa kalau misalkan ke daerah mana, Mas? Di daerah puskesmas Ah, tambah asri gang Puskesmas Mbak Asri. 13 13. mampir monggo. Itu ada jualannya Mas An namanya Ngombeo. Harganya kalau aku 3.000, Hah? milku aku Tejavana, Golda, Floridina, terus apa lagi ya? Terus Golda Ya, apa sih? itu 4.000. Oh ya. Kalau milku Indomie 4,5. Siap, Mas. Ayo sekarang sudah Mas itu aja Mas. Harapannya Mas Aan kepada Pemkot Surabaya apa, Mas? Saya berharap kepada menengah. Saya berharap kepada pemerintah Kota Surabaya agar anak-anak disabilitas yang berjualan diberi apa ya, penghargaan, diberi apa ya namanya, diberi apresiasi. Ya. Kenapa anak disabilitas ini bukan sembarangan, bisa semua anak disabilitas. Mantap. Dan saya berharap, saya ingin pemerintah lebih khusus Bapak Eri Cahyadi STMT ini Siap. memberikan saya berupa sepeda listrik roda 3. Sepeda listrik roda 3. Karena saya ingin di belakangnya itu ada kayak jual-jualan seperti minuman, rokok gitu, terus apa? Saya juga pengen jual kopi keliling. Saya pengen bisa ngudek-ngudek kopi, teh gitu. Meskipun saya di Ya tangan. meskipun saya begini, saya pengen tangan saya itu bisa juga. Jos. Motoris saya harus bisa Iya. Karena begini. mandi. Karena secara tidak langsung ketika kita bekerja itu akan melatih motorik kita, Mas Yan ya. Ya, Jadi kita tidak terbiasa tidur di kamar, tidak terbiasa santai-santai, tapi kita terbiasa bekerja. Itu bagus, Mas Yan. saya aslinya itu punya pikiran pengen bawa termos, pengen bawa kopi, pengen bawa kopi, Kopi. pengen bawa teh. Boleh, Mas. Karena saya pengen jual ngudeng-ngudeng gitu loh. Belum. Waktu keliling. Oke, siap. Tuh, jadi itu harapannya Mas An.
Dan kita lagi Bentar dong. apa ada Bapak Wali? Apa ya? Kenapa? Gimana mas? Apa ya? Pokoknya karena apa? Saya ingin anak-anak disabilitas itu bisa mandiri secara finansial dan saya berharap kalau ada anak disabilitas yang tersembunyi mohon segera mohon dengan sangat hormat Pak Wali harus bisa memberi anak-anak disabilitas yang tersembunyi itu usaha. Karena apa? Saya tidak ingin anak disabilitas itu diam di rumah panik. Saya tidak ingin anak-anak disabilitas menang di rumah nonton TV, main HP. Saya nggak ingin. Saya ingin anak disabilitas harus bisa mencari uang. Masa anak disabilitas harus menjadi beban orang tua? Kalian itu ya, jangan menjadi beban orang tua. Kalian tuh harus bisa cari uang. Meskipun kalian keterbatasan, jangan jadikan alasan untuk tidak mencari uang. Kalian apa nak pengen nikah? Wong aku pengen kawin. Sopo? Kawin. Luffy dah. Istri saya itu cuma ada beberapa Bang. muslimah yang taat kepada Allah bisa membaca Al-Quran, bisa hafal Quran, terus agamanya suka, agamanya bagus. Loh, semuanya ada pada Gus Ardi. Soleha. Pokoknya bisa menerima kondisi Siap. saya apa? Ingin punya istri yang tidak memiliki hambatan khusus. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepengen sama Luffy. Siapa? Kalau ngantuk begini, sama sudah siang, biar nggak ngantuk kita ngemil. Ini jajan dari Mbak Ais. Enak, nyaman. Jangan lupa ya, podcast Mbak Asin. Alamatnya Jalan Mbak Asin, Gang 13. Nomor 7. Di situ ada saya. Di depannya ada masker, ada kontak, perizinan, semuanya ada. Ayo, mampir beli. Ada Berarti purun dia ono ya. Sudah Mas An? Jadi itu harapannya Mas An kedepannya supaya Pemkot jadi lebih baik lagi Mas ya dalam memperhatikan teman-teman disabilitas. Soalnya saya menilai ini Pemkot meskipun punya rumah anak prestasi. Saya rasa Masih belum menyentuh secara merata ya. Belum. Meskipun sudah sudah berusaha ke rumah orang yang memiliki anak disabilitas, tetapi saya rasa belum
100% belum bekerja dengan baik. Ya, maaf ya Pak, saya jujur apa adanya. Saya menilai sendiri seperti itu. Soalnya apa ya, wes ndak kakalan. Saya berharap pedagang-pedagangnya PKL itu harus dikasih apa ya, dikasih apresiasi tak apa gitu, dikasih modal usaha, ngasihnya pun jangan lambat, harus cepat. Karena apa, manusia itu butuh makan, butuh mencari uang, jangan dilambatkan gini gitu. Itu aja. Lega kepadi, lega gini. Nah. Jadi tadi banyak sekali masukan dari dan apa tuh? Masukan dari Mas Aan terkait dengan beberapa yang perlu ditindaklanjuti oleh terkait beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya, dan juga kedua, keberadaan rumah prestasi ini bagi Mas Aan ini masih belum maksimal Mas ya, keberadaannya ya, karena belum merata dalam manfaatnya, ya. Ini kita berharap, jadi ini memang kita sengaja bikin seperti ini, artinya kita harus mendengarkan suara saudara-saudara disabilitas kita yang ada di Surabaya, sehingga Dengarkan Pak, dengarkan. Jangan fokus kepada berbahaya Pak. Disabilitas juga harus diperhatikan. jadi ini yang memang masukan dari Mas Aan. Mas Aan ini adalah memiliki hambatan disabilitas cerebral palsy, ya. Namun dia bisa berpikir dengan baik sehingga ini beberapa yang dialami. Saya berharap Pak Wali kalau bisa temui saya di rumah saya di dalam gedung utara 3B nomor 10. Temui saya dan berapapun saya siap temui Pak Wali. Ayo Pak, kita ngobrol Pak, Ngobrol keren ya, broken. Jadi nanti mungkin teman-teman yang ada di Pemkot Surabaya mungkin lebih dekat lagi dengan disabilitas, ya, karena memang ya betul. Jadi inilah memang beberapa suara dari kami, dari saudara-saudara yang memang ini yang perlu kita kerjakan bersama di sini. Karena bagaimanapun antara warga, rakyat, warga dengan pemerintah kota perlu Indonesia. Apa Indonesia Jokowi. Karena memang ini ya, jadi antara warga dengan pemerintah kan perlu bersama-sama bersinergi bersama, gitu ya. Jadi ini Pak, teman-teman di Pemkot Surabaya, ayo kita bersama-sama selesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah ini. Kalau bicara saya ini juga punya Sudah pernah WA tak Mas? Sudah pernah WA? saya pengen mengendor Sepeda listrik. beda listrik ada 3. Oh iya. Tolong sampaikan pertanyaan kepada Kementerian Sosial Bu Risma hari ini. Bu Risma, saya anak SMP Negeri 5 Surabaya. Saya berharap Bu Risma bisa memberikan saya sepeda motor listrik seperti Gading. Saya ingin sepeda motor itu untuk mencari uang.
Saya ingin berjualan seperti Gading. Saya mengira berdaging itu sangat enak dan saya sudah mempunyai usaha membela. Nanti kalau Bu Risma ke rumah saya kasih stiker mobil 10. Saya kasih stiker ke Bu 10 kalau bisa 100 saya mampu saya berikan kepada ibu. Tolong Bu ke, ke Surabaya Bu, nangam aku Bu, tolong Bu. Oke, siap, Mas An. Ya, jadi ini ya, dalam banget Mas An ya. Panjang banget ya. Bu Risma kan sekarang jadi Menteri Sosial. Ya. Karena dulu pernah dekat dengan pernah ketemu dengan Bu Risma. Itu loh. Jadi memang itu Pak pemerintah Kota Surabaya atau diwakili dengan Pak Wali Kota Surabaya bahwa memang Pak rasanya memang kita perlu lagi menyentuh lebih dalam lagi kepada teman-teman disabilitas di Surabaya. Karena begini, kita yakini bahwa pemerintah ini kan terbatas toh Pak, gerakannya. Jadi butuh kolaborasi dengan warga yang ada di bawah. Gitu loh. Tuh, kalau Pak Wali nggak diem, cuma mungkin ada beberapa teman-teman yang membantu Pak Eri ini kurang maksimal. Nah, jadi mungkin video ini nanti akan bisa membantu Bapak bahwa masih ada ternyata teman-teman disabilitas yang butuh perhatian, tetapi Pak, di sini kami tidak mengawali untuk meminta bantuan. Justru di sini di kredibilitas kita memandirikan teman-teman di sini semua. Jadi memang kita sudah membina adik-adik bahwa kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita bukan peminta-minta dan kita bukan pengejar bantuan. Tetapi kita harus mandiri dulu. Kita tunjukkan bahwa kita mampu. Nah, ketika adik-adik ini sudah berjalan, alangkah baiknya ketika itu juga Pemkot Surabaya hadir. Sehingga apa yang telah dikerjakan adik-adik di sini bisa disinergikan dengan Pemkot dan akan lebih maju lagi usahanya. Begitu Pak. Jadi adik-adik di sini bukan mulai dari nol, bahwa kita sudah mengawali semuanya sejak tahun 2019 pada waktu pandemi, sebelum pandemi. Jadi kredibilitas sudah hadir. Nah sekarang semangatnya Mas Aan, semangatnya teman-teman di sini semuanya Surabaya, mereka sudah berjalan dan sangat antusias untuk menjadi disabilitas mandiri Surabaya. Nah ini Mas Aan sudah sekarang begadang apa Pak? Berdagang ya. berdagang minuman Pak setiap hari. Mandiri Pak ini Pak, tidak ada bantuan dari siapapun, dia berjualan sendiri. Nah ini alhamdulillah sudah punya penghasilan. Ini yang kita berikan wawasan kepada adik-adik di sini bahwa hidup itu bukan untuk mencari bantuan, tapi hidup itu adalah mencari kemandirian kita untuk bisa menghadapi dunia yang sebenarnya. Wah keren, tepuk tangan dulu Rek. Ya, mungkin Mbak Ais mau bicara, Mbak Ais kepengen jadi pegawai atau pengusaha? Pengusaha Iya. apa? Bantu mama angin dekat di laptop. Oh yang di laptop itu. Mau jual makanannya Mbak ya? Mau bikin makanan begitu? Usaha ya? Bikin kue gitu ya? Churros Iya. bisa kan? Wah ini salah satu pengusaha churros Surabaya. Wah, Mbak Ais kedua Ibiljas. Nah, jadi nanti ini Pak juga kita punya program bagi kita akan membuka usaha apa itu di rumahnya masing-masing agar mereka nanti lebih mandiri lagi. Ketika di sini sudah bisa, maka kita akan buatkan mereka di rumah masing-masing. Oh ini alang Bu Risma Bu, digolek ibu ambil anakmu Bu. Nah itu ya. Jadi memang alhamdulillah di sini semua sudah mandiri anak-anak, tinggal kita dorong lagi ke atas biar nanti bisa terbangnya semakin tinggi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada ya. Kita harapkan segera ya untuk tenaga kerja disabilitas Surabaya terwujud ya, dan ada panggilan segera itu. Dan ke tahun ini akan menjadi sejarah bahwa disabilitas punya harapan untuk masuk kerja di Pemkot Surabaya. Oke. Saudara, kita doakan ya bersama semoga Pak Wali, Pak Eri Cahyadi dan Bu Rini Indrani Eri Cahyadi selalu sehat. Amin. Diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Kemudian diberikan kebahagiaan keluarganya.
diberikan apa lagi? Kesuksesan dan kekuatan untuk menjadi pemimpin Surabaya. Semoga berkah dan nanti mungkin bisa jadi pemimpin di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan untuk Pak Wali dan Bu Wali baca Al-Fatihah ya, biar Bapak dan Ibu selalu kuat dalam memimpin kota Surabaya dan selalu perhatian kepada disabilitas Surabaya. Khususan kepada Pak Wali dan Bu Wali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, begitu dari kami Kredibilitas. Sekian, terima kasih. Semoga kita dapat bersinergi dengan baik untuk menjadikan Surabaya lebih inklusif. Kredibilitas, sabar bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.